Kayak ini looping. Looping definisinya kelompok instruksi yang dikerjakan secara berulang. Jadi kalau di awal pernah saya jelasin ya, ada instruksi itu yang kalian tulis di bahasa yang ditulis di dev C++, ini adalah instruksi. Oh iya Pak. Kelihatan nggak itu? Yang Kelihatan Pak. nah, yang Saya dimaksud screenshot. instruksi adalah ini. Ini adalah Oh, instruksi-instruksi di dalamnya. Nah ya kalau looping instruksi ini yang ada di dalam sini nanti akan dikerjakan berulang. Jadi lebih dari satu kali, ya bisa 2 kali, bisa 3 oh kali, bisa iya. 4 kali. Itu yang dimaksud dengan looping. Ya kembali ke screen kelihatan? Kelihatan Pak. Oke ya. Jadi ya, instruksi yang tadi ya yang ada di dalam itu jadi programnya akan dikerjakan berulang. Atau ada sekelompok proses yang terjadi secara berulang. Oke, itu maksudnya sebenarnya sama. Sintaks itu apa sih? Sintaks secara harfiah adalah tata bahasa. Jadi suatu tata bahasa yang digunakan dalam bahasa pemrogram. Ini yang dimaksud dengan sintaks. Nah, Iya Pak. sintaks berbentuk looping itu ada 3 yang kalau kalian ingat itu ada menggunakan for, ada menggunakan while, ada menggunakan do while. Nah, secara kerja for while itu sebenarnya sama, yang membedakan nanti adalah di do while-nya. Nah, kita lihat di contohnya aja ya. Oke, ini kita bahas for while dulu. Mungkin agak sedikit ini aja nih nanti. Nah, ini adalah contoh penggunaan looping menggunakan for dan while. Kursornya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini program di sebelah kiri itu menggunakan for, yang kanan itu menggunakan while. Ya. Sintaksnya kalau for itu seperti ini, kalau while seperti ini. Nanti lebih jelasnya di dalam. Jadi kedua program ini nih, ini kalau dijalankan akan mencetak perkataan umpam sebanyak 5 kali. Jadi program yang di sini diulang, dicetak lagi ya 1, setelah itu dijalani lagi, dicetak lagi 2, ya lanjut lagi ketiga, dicetak lagi, dicetak lagi, dicetak. Jadi mencetaknya itu berulang. Jadi dicetaknya lebih dari 1, ya. Iya Pak. Nah, nanti saya jelasin nih maksudnya tuh apa sih yang di sini nih. Nah, bentuk umum for dan while. Jadi bentuk umumnya itu ada 2 ya. Yang pertama itu menggunakan for dan di sini while. Bentuk umumnya gini. Cara penulisan di programnya ya. For terus diikuti dengan inisialisasi. Inisialisasi adalah instruksi pemberian nilai awal. Terus titik koma diikuti dengan kondisi. Nah, ini ada change of condition. Nah, kondisi ini adalah suatu pernyataan yang mengandung nilai benar atau salah. Nah, ini ada change of condition-nya di sini. Nah, kalau dalam bentuk while, itu penulisannya lihat berbeda ya. Kalau di for itu ditulis di dalam satu baris. Ya, kalau while itu di beda baris. Inisialisasinya dulu, setelah itu while, kondisi. Ya, ini for, inisialisasi, kondisi, change of condition. Tapi dalam bentuk while, inisialisasi, while kondisi, di sini adalah change of condition. Nah, terbentuk dari 3 juga sama. Ada inisialisasi, ada kondisi, ada change of condition. Yang membedakan cara penulisannya aja nih. Yang ini for ditulis di dalam satu baris, yang ini ditulis di dalam beda baris. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini secara cara kerja ya. Kalau digambarkan pakai flowchart, jadi di atas itu ada inisialisasi pemberian nilai awal, setelah itu dicek kondisinya. Ya, kondisi itu tadi sesuatu yang menilai benar atau salah. Kalau kondisinya benar, dia menjalankan looping. Jadi looping. Instruksi ini di sini nih akan dikerjakan.
terus baru menjalankan change of condition. Nah, ini yang dimaksud looping. Dia akan kembali programnya untuk mengecek kondisi. Ya, balik lagi sini ngerjakan looping, change of condition, kembali lagi ke change of condition. Jadi program yang ada di dalam ini itu di looping, ya, diulang, ya, sejumlah nilai change of condition-nya itu nanti berapa. Sampai keadaannya itu di sini bernilai salah, ya, kalau salah dia akan keluar dari looping. Jadi selama nilainya itu dia benar, dia akan terus mengerjakan looping yang ada di sini. Tapi kalau salah, dia akan keluar. Itu yang dimaksud dengan looping. Nah, untuk contohnya nih, ada yang bisa tahu outputnya apa? Dari program di samping, berapa kali looping? Berapa kali ngulang si program ini? 5. Berapa? 5. 5. Ya, ini ada batasnya ya, ini 5 kali. Ya, ini mulai inisialisasi. Jadi kalau dari bentuk umum ini inisialisasi, ini adalah batasnya, atau untuk ngecek kondisi, ini adalah change of condition. Nah, ini 5 kali. Nah, ini mencetak apa? Ini akan mencetak apa? Umpam ya Pak tadi. Limpam berapa? Berapa? 5 kali. 5 kali. Limpam 5 kali. Ya, oke, limpam 5 kali. Limpam 5 kali. Saya lihat di sini ya. Saya jelasinnya di flowchart-nya nih. Coba dilihat bentuk umum penulisan source kan kemarin saya udah jelasin ya di Zoom yang pertama kali ya. Ini ada include, ada Yoastream, ada main. Nah, saya masuk ke bagian intinya ini. Inti program ini adalah yang dijalankan. Nah, ini integer i. Jadi kita nyiapin variabel i dulu di sini. Nah, ini looping menggunakan for. For ini inisialisasi. I sama dengan 1. Nah, ini adalah pemberian nilai awal di mana variabel i-nya ya, i yang di sini kita beri nilai awalnya adalah 1. Ya, jadi di flowchart gini. I diberi nilai awal 1. Ya. Oh iya Pak. Setelah itu, lihat flowchart-nya. Flowchart-nya ke sini. Nah, ini akan ngecek kondisi. Berarti setelah memberi nilai awal, dia menjalankan ke sini nih. Kayak yang I kurang dari sama dengan 5. Tapi I lebih kecil sama dengan 5 itu adalah untuk ngecek kondisi. I-nya berapa tadi? 1. Ya, jadi dicek di sini. 1 lebih kecil sama dengan 5 enggak? Enggak. Enggak Pak. Enggak apa ya? Iya dong. Iya. 1 lebih kecil dari 5. Benar atau salah? Benar. Nah, kalau benar dia akan ke sini. Cetak I. Cetak I. I-nya berapa? 1. I-nya 1. Ya, berarti di sini count I 1. Jadi ketika nilai I-nya 1, dicek kondisinya. Dia bernilai benar. Dicetak I. I-nya 1. Setelah ini ke bawah. I sama dengan I plus 1. I-nya tadi kan 1. 1 tambah 1 jadi 2. Nah, ini sekarang I-nya udah berubah jadi 2. Ya, bukan 1 lagi. Karena ada instruksi ini nih. Ini ada namanya increment. Yang namanya. Increment itu penambahan nilai. Jadi nilai I ditambahkan dengan 1. 1. Oh iya Pak. Ini kembali dia ke atas ke sini. Nah, ngecek kondisi. Sekarang I-nya berapa berarti? 2. Ya. Nah, ini perubah I-nya sekarang jadi 2 nih di sini ya. Kalau dilihat dari tabel. I-nya 2. 2 lebih kecil sama dengan 5. Ya. Kalau iya, dia cetak lagi. Cetak I-nya berapa? 1. I-nya 2. Oh, 1. 2. Sekarang kan 2. Jadi dicetak 2 di sini. Sekarang I-nya berubah jadi berapa pas di sini? 3. 3. Ya, karena ditambah 1. Nah, dia kembali lagi ke atas. Ya, 3 lebih kecil sama dengan 5. 5. Nah, nilainya benar atau salah? Benar. Benar, dicetak lagi. Ya, ini 3.
I-nya berubah Jadi jadi 4. 4. Ah, Nah, ini sekarang ya, jadi 4. Pak. Dicek lagi. Benar. Dicetak. 5. Jadi 5. 5. Benar. Dicetak. Nah, ini jadi 6. Pas sekarang 6. 6 lebih kecil sama dengan 5. Tidak. Ya, Ya. salah ya. Nah, kalau salah dia keluar. Keluar dari looping. Oh. Jadi instruksi yang di sini nggak dikerjain lagi. Nah, keluar berarti udah selesai programnya, sehingga yang dicetak adalah yang di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan looping, di mana instruksinya akan dikerjakan secara berulang. Ya, jelas nggak? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Ya, Jelas ada yang mau banget. ditanyakan nggak? Kemarin masih bingung nggak? Kalau Bingung. ngerjain di desk mah bingung, Pak. Nah, sekarang udah jelas ya? Jelas. Ya Allah. Ya, makanya kemarin saya usahain sih besok-besok kalau bisa saya pakai Zoom. Mungkin pas Ya, e-learning Pak. pakai sekalian Zoom tetap Jelas, Pak. Pakai Zoom aja. ya, tapi e-learningnya tetap jangan ditinggalin. Iya, Tahu. Pak. Irgi, Pak. Irgi. Ya, ya kalau nggak e-learning nanti absennya nggak ada, berarti kalau nilai akhirnya nanti nggak lulus ya jangan salahkan saya. Iya, Pak. Nah, ini jika menggunakan while sama aja cara kerjanya. Nah, yang berbeda ya tadi penulisannya. Kalau dalam bentuk for dia ditulis tadi di dalam satu baris nih ya. Seperti ini. Oh, Kalau iya, dalam while itu dia inisialisasinya di sini. Dari situ Dipisah cek ya. kondisi, ya baru ini I++. Nah, kalau dikerjakan pun sama, hasilnya yang akan mencetak 1, 2, 3, 4, 5. Ini cara kerjanya sama for dan Cara while. kerjanya sama, kan, Pak? Sama aja, nggak berbeda. Nah, untuk penggambaran flowchart nih, ini 3 ini cara kerjanya sama. Boleh yang kiri, boleh yang tengah, atau boleh yang kanan. Terserah kalian mau nulis yang mana. Nah, ini Bilang nggak nulis, Cek? yang Screenshot gua. Nanti gua tulis. Nah, ini ya, tadi kan di awal saya tulisnya I sama dengan I plus 1. Nah, biasanya di dalam pemrograman, orang jarang menuliskan kalau penambahan dengan 1 itu I sama dengan I plus 1. Ya, biasanya dia menulisnya dengan I plus plus seperti ini. Plus. Ini artinya sama dengan I sama dengan I plus 1. Oh, Jadi nilai I-nya ditambahkan 1. Jadi ini itu artinya sama dengan yang ada di sini. Gitu. Oh iya iya. Ya, jadi kalau Iya, saya iya. tulis A sama dengan A plus 1. Kalau increment-nya jadi gimana? A++. A plus plus gitu ya. Tinggal diubah variabelnya aja ya. Iya, Pak. Nah, begitu juga dengan decrement. Decrement itu pengurangan dengan 1. Jadi nilainya dikurangi dengan 1. Berarti dia I minus. Minus. Gitu ya. Itu khusus untuk pengurangan dengan 1 atau penambahan dengan 1. Kalau ditambahkannya 2, ya biasa berarti nulisnya seperti ini. I sama dengan I plus 2. I sama dengan I plus 3. Jadi kalau untuk Oke, saya Zoom-nya terbatas nih. Jadi mungkin kalau besok nggak bisa, mungkin pakai Google Meet ya. Ya, Pak. Sama aja. Karena ini hanya 40 menit nih, udah diingatkan. Tapi paling nggak di looping sudah ada gambaran ya, proses atau cara kerja looping itu sendiri itu seperti apa gitu. Dan saya bel-bel seperti ini nanti takutnya pas saat di algoritma dan programan 2 itu nanti ngeblank. Karena ini akan saling berkesinambungan antara algoritma dan pemrograman 1 dengan algoritma dan pemrograman 2 gitu. Baik, Pak. Ya, oke. Nah, ini contoh lain. Nilai awal kondisi, jadi yang I sama dengan 1 itu nggak harus sama dengan 1.
Jadi boleh ditambah. Nah ini I-nya kita isi awalnya dari 3. Mm-mm. Boleh dari 5, boleh dari 6. Nah kalau ini outputnya berapa? Dua. Ada 5 ya. Berapa? 5. 5. 5. 10. 10. 10. 7. Awalnya ini- berapa? ini Awalnya berapa? 3. 3. Tiga. Terus 3. habis 3 berapa? 5, 5. 7, 8, 9, 3, 10, 5. 8. Terus 3, 7. 3, 5, 7, 9. 9. Udah. Udah, Udah, ya Pak. benar. Nah, ini siapa yang jawab nih? Irgi, Julian. Pak. Aku lagi. Dengan Andini, Pak. Siapa? Sama Mam Marco. Julian Andi ini ya? Ya, Bukan Mam saya. Oke. Ya, jadi itu. Nih jawabannya 3, 5, 7, 9. Dari mana? I-nya kan mulainya dari 3. Ini Dari batasnya 10. Nah, lihat ini penambahannya ditambahkan dengan Tambahan 2. 2. Oh, iya. Jadi 3. Kalau tadi ditambah 1, sekarang 3-nya ditambah 2. Jadi 5. Oh. Ya. Ngerti, Pak. Ngerti. Nah, ini kalau yang pakai floating point ya. Jadi floating point itu jadi desimal ya, desimal presis. Ada komanya. Nah, ini 3,0, ini 5,5, ini F sama F nambahnya 0,5. Jadi kalau dijalankan hasilnya ini 3 karena penambahnya 0,5, 3,5, 4, 4,5, 5. 5,5. Nah, karena di sini batasnya 5,5. Iya, Abdul Ya, pintar yang banget, dibedakan Abdul. ininya ya, tipe datanya ya, ini integer, ini adalah floating point. Itu. Jadi untuk integer itu khusus untuk bilangan bulat ya. Jadi bilangannya itu yang enggak ada koma-komanya, 0, 10, 100, 1000, 3. Nah, kalau ini yang ada koma-komanya, Koma. Ya. 5,5. Nah, ini pakai ini. Nah, ini juga sama. Ini sudah habis nih. Cepat kan? Sambil ngerokok. Udah habis, Pak. Nah, tadi udah ada Udah jawabannya tuh. Berapa? Outputnya berapa? Kemana, Pak? Ini dua-duanya kan sama kiri kanan, hanya beda pakai for dengan pakai y. 2. Oh, 5. 2. 2, 3, 4, Pak. 2, 3, 4 salah. 2, 4 ya, Pak? Ya, 2, 4. 24. Udah, Pak. 24, Pak. Ya, 4, 5. 5-nya dari mana? Dari mana? Batasnya 5. Ditambah I, Pak. Bener nggak sih? 24 doang kan batasnya. 2 sama 4. 5-nya nggak ada. Kan itu kurang dari 5 ya, 24. Iya, 2 Iya. sama 4. Kan I tambah 1, 2. 2. 24 doang, Pak. 24. Tapi kan itu inputnya dikali kok yang terakhir code-nya. Iya, 24 doang. Iya. Tadi itu I tambah 1. Iya, 24. Ya, Abdul bener. Abdul. Pak Abdul. Pak, namanya Abdul. Santu Cabul, kebuat. Pak, cabul. Ini 2, 4, 4, 6, 6. Oh, 8. Pak, kan 10. Oh, sampai 10, Pak. Oh, gitu, Pak. Kan tulis, Pak. Oh, 5-nya itu dikali 2, Pak. 5 outputnya. Ini kan for I. I-nya berapa? 1 ya. Dicetak 1 dikali 2. ya, output yang pertama 2. 2. I-nya kan ditambah 1. 1. I-nya yang awal kan 1 tambah 1 jadi 2. 2. Sekarang nih 2 dikali 2 4. 4.
Nah, 2 Oh. ditambah 1, 3. 3. Tiga. Berarti di sini 3 kali 3 2, dikali 6. 2, 3 kali 2. 2, Enam. Jadi 6, nilai yang di awal tadi I, ya, I kan 1, 2, 3, 4. Nah, ketika mau di Iya. output, dia dikalikan 2. Oh, ditambahin yang plus ya, Pak. Nah, ini dikali 2. Ya, 2, 4, 6, 8, 10. Batasnya 5, karena ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4. Oh, iya. 6, 8, 10. Ini ketika I-nya 1, ya 1 dikali 2. Jadi 2. Oh, I-nya 2. 2 dikali 2, 4. I-nya 4. 3, ya 3 dikali 2, 6. 6. I-nya 4, 4 dikali 2, 8. I-nya 5, 5 kali 2, 10. Itu. Nah, yang ini, berapa outputnya? Gimana? Tunggu. Ini dua-duanya sama. Oh, ada Kiri J8. pakai Dia sama dengan 10. Jadi sama dengan J tambah 2, jadi 10. 10. 10, Pak. Belum, cowok baru dihitung. Coba lihat. Ada I, ada J. Ya, dua variabel nih. Coba Dengan J. dipahami dulu, jangan langsung 8 tambah 2, 10. I-nya untuk nih, saya kasih kata kuncinya ya. I-nya untuk looping, J-nya yang dicetak. Oh, J itu yang bisa. I-nya untuk looping, J-nya untuk yang dicetak. J-nya untuk cetak. Udah ketemu belum? Oh, 12. Tadi berapa sih? Lupa deh. 2, 4, 6. Iya, 15. oh iya. Wah. 8, 10, 12, 14, 16, Pak. Ah, 8, 10, 12. 14, 16. 8, 10, 12, 14, 14, 16. 16. Ya, jadi yang dicetak ini kan. Oh, ditambah dulu. Nih, jelasannya di sini nih. Ya, di tabel ya. Oh, iya, Pak. Ini nilai J-nya, J awal kan dikasih nilai 8. J sama dengan 8. Berarti variabel J diisi 8 ini ya dibacanya. Oh, Diisi iya. 8, J diisi 8. I-nya diisi 1 di sini, I-nya 1. Dan ini untuk looping, yang di looping I. Ini ngecek loopingan. Kalau benar, dia cetak J. J yang awal kan 8. Ya, ini cetak J. Nah, nilai J ditambahkan 2. J sama dengan J plus 2. Jadi, 8 plus 2, 10. I-nya tetap yang dari sini. Ya, 1 plus 2 jadinya, 1 plus 1 jadi 2. 2. Nah, sekarang dia berubah. Ini kan tadi J-nya udah jadi 10, I-nya jadi 2. 2. J-nya 10, I-nya 2. Ini untuk looping nih I-nya. Ya, 2 dicek dia nilainya benar. Kalau benar dicetak nilai J-nya. J-nya 10 nih. Cetak lagi 10. Nah, ini tambahkan 2 lagi nih J-nya. Dia tambah 2. 12. Nah, ini I-nya ditambahin 1 dari 2 sini. Jadi 3. Terus, ya ini karena dia batasnya 5, jadi ditambahkan 22 sampai dia 5 kali itu 2, 3, 4, 5. Jadi 8, 10, 12, 14, 16. 16. Coba. 16. Ya, Lagi, kurang Pak. lebih seperti itu. Nah, ini beda lagi kalau yang
Nih, bahasan kita sekarang ya, dia ada do while. Kelihatan nggak do while-nya? Kelihatan, Pak. Pak. Bisa di zoom kok ini. Zoom, Pak. Bisa di zoom. Ini zoom. Nah, ini Bisa di zoom, Pak. oke ya, bentar. Oke ya, tadi yang sekarang di e-learning ya, saya kasih apa namanya, gambar sedikit yang perbedaan mendasar antara for dan while. Coret, Pak. Antara for dan ini ada nyoret apa ya? Iya, Pak. Ada coretannya, Pak. Siapa yang nyoret? Iya, Pak, dikeliatan, Pak. Oh, Jangan dicoret, Jack. Saya cancel dulu. Kamu siapa itu? Iya, Pak. Iya, banget. Dicoret. gambarnya keren, Pak. Situ siapa nyoret itu? Nomor apa tuh, Pak? Ya, beri ya. Perbedaan Iya, Pak. mendasar antara for dan while dengan do while. Jadi kalau for while itu cara kerjanya sama. Yang bedain kalau di do while itu di mana dia kalau dilihat di sini yang dikerjakan itu adalah instruksinya dulu ya, baru dicek kondisi. Kalau tadi for dan while dicek kondisi dulu baru kerjain looping. Ya, for while itu ada ngecek kondisi di sini dulu ya. Ngecek kondisi baru dia ngerjain looping. Ya, kalau ini ngerjain looping dulu baru ngecek kondisi. Nah, itu perbedaan mendasar antara for while dengan do while. Nah, nanti di situ kan ada e-learning udah saya share yang baru. Nanti ini bisa dicoba ya, hasilnya tuh gimana nih, yang ini sama yang ini ya. Untuk yang do while itu yang break enggak belakangan. Nah, ini yang nested loop. Tampil slide-nya. Iya, Pak. Ya, Pak. Kelihatan. Gimana? Ya, di sini ada dua program. Kelihatan nggak program A, ini program B. Kelihatan. Ya, jadi ada dua buah program di mana program A ya, program A yang di sini ini program A. Ini ada program B. Yang dimaksud nested loop itu jika ada program A dengan program B itu digabungkan, di mana program B ini yang kotak ini, satu kotak hijau program B dipindahkan ke dalam program A di dalam kotak hijau ini nih. Jadi satu kotak ini dipindahin ke dalam kotak ini. Jadi program baru, mungkin kita anggap di sini ada program C. Jadi program C itu adalah gabungan program A dengan program B, di mana program B ada di dalam program A. Itu dimaksud dengan nested loop. Jadi looping di dalamnya ada looping lagi, di mana program A itu adalah looping yang dikerjakan sebanyak 3 kali dan program B ada looping yang dikerjakan sebanyak
5 kali. Lima kali. 3 sama 5. Jadi kalau digabungkan, kalau B-nya ada di dalam A, itu nanti hasilnya perkalian ya. Jadi program A 3 kali kerjakan, program B 5 kali. Jadi 3 kali 5 dijumlahkan jadi 15 kali. 15 kali. 15. Ini jadi 15 kali. Dan ini akan terbentuk 2 looping. Ada looping luar, ada looping dalam. Looping luar yang di sini, ini adalah looping dalam. Nah, ini kalau menggunakan do while, menggunakan while ya, sama aja. Kalau tadi menggunakan for, atau gabungan bisa for while. Nah, ini di outernya while, dalamnya for, outernya for, dalamnya while. Kalau dari gimana? Aja gua. Teman lu aja. Ada yang nanya? Jadi Pak. Jadi. Jadi. Oke, lanjut ya. Ini Jelas ya. for while itu sama aja, nanti mungkin tergantung penggunaan. Kalau secara mendasar cukup tahu penggunaannya. Nanti kalau sudah mendalam nanti akan terasa perbedaan kapan kita menggunakan for, kapan kita menggunakan while. Jadi dilihat dari apa sih namanya, pengalaman nanti. Nah, ini kalau digambarkan menggunakan flowchart, karena dia ada 2 program, ya berarti flowchart-nya pun jadi gabungan 2 flowchart ya. Ada flowchart dari program A digabungkan dengan flowchart dari program B. Jadi totalnya itu seperti ini nih. Ya, ini inisiasi yang I diberi nilai 1. Ya, ini dicek kondisi. Kalau dia benar, dia baru masuk ke program B ya. I itu untuk program A, J itu untuk program B. Jadi baru masuk program B, ini cek kondisi, yang dia ngecek di dalam inner loop ini nih. Sampai kondisinya dia salah, ya kalau benar dia muter di dalam inner loop, kalau salah keluar kembali ke outer loop nih. Ya. Jadi kalau tadi ya 5 kali kan, di sini 5 kali dulu muter, dia keluar kembali ke I. Lagi-lagi kok lagi Ya, kalau ini, I-nya bikin algo. kalau I-nya benar, dia masuk lagi ke inner loop. Di sini dikerjain 5 kali lagi sampai dia 5 kali selesai, baru balik lagi keluar. Ya, ini dicek lagi sampai I-nya 3 ya. Banyak. Masuk lagi. Hei, Nah, jadi ada 5 kali, Baro. 5 kali, 5 kali, 5 kali. Lihat ya. 5 kali, 5 kali, 5 kali, 5 kali 3, jadi totalnya 15 kali program yang dijalankan. Gitu. Ini lu cek. Ini jadinya, ini untuk mencetak unpam yang ada di dalam inner loop, itu dicetak sebanyak 15 kali. Jadi ketika I-nya 1, I itu untuk yang outer loop, ya J-nya yang inner loop nih. I-nya 1, masuk ke inner loop, dicetak unpam 5 kali di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Karena batas J-nya adalah 5. Ya, keluar dari inner loop, dia ke outer loop lagi. Jadi menambahkan nilai I-nya. Ya, masuk ke nilai I-nya. Ya, balik ke, masuk lagi ke J. Dicetak lagi unpam 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Dia keluar lagi. Balik ke outer loop. Ya, I-nya jadi 3, masuk ke J-nya. Dari mana? Dicetak lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi totalnya 15 kali tuh. Jadi proses dari program yang awal tadi, ya, dari sini ya, looping itu dia sampai mencetak 15 kali, itu prosesnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada contoh program. Dari 3 contoh program ini, apa bedanya? Beda, Pak. Warnanya, Pak. Warnanya nggak usah. Kalau warnanya saya nanya sama anak TK. Halo, Pak, lagi dipahami. Kayaknya apa ya? Kaunnya apa ya?
IC lahir. Iya kan Itu yang percetakan contoh 2 sama contoh 3 yang satu. kedua Iya. sama 3 beda. Cetakannya J, yang 2 contoh 3 cetakannya N. Mana cetakannya J juga sama. Oh, Pak. N kan? Enggak sih? Masih salah sih, Pak. Ya coba lihat. Nah benar. Ini siapa yang garis-garis nih? Siapa? Ya, Pak. Oh, Pak siapa itu garis-garis? Si ini ya? Dini ya? Dini ya? Oh, enggak, Pak. Bukan. Pak, tadi siapa yang gambar, Pak? Dari sana itu ada yang gambar. Kamu siapa yang gambar? Kamu bisa gambar? Kamu bisa gambar ya? Oh, perbedaannya ini. Soal ini udah nggak mungkin. Barisnya ya, Pak. Ya. Baris. Jadi bukan hasil ya. Bentuk ya. Bentuk dari outputnya. Pak. Ya, ini dicetak di satu baris seperti ini ya. Ini ke bawah. Nah ini 5. Terus pindah baris 5. Pindah baris gitu. Jadi di Oh, si Nanda garisin. Nanda kok. Nan, usil banget dah lu. Oh, lu parah lu. Oh, berarti dari tadi Nanda ya? Kalau 2 110. Lu ada punya gua aja nih. Ya, jadi bentuknya ya. Kalau hasilnya sebenarnya sama. Ini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Jadi ini dia dicetak tanpa ada pindah baris ya. Jadi dicetak dalam satu baris. Nah, kalau ini dia fungsinya backslash n ini adalah untuk pindah baris. Jadi ini pindah baris cetak, pindah baris cetak. Jadi dia akan nyetaknya ke bawah terus nih. Hasilnya di sini. Ini di dalam inner loop slash n-nya. Nah, ini slash n-nya di dalam outer loop. Jadi dicetak dulu nilai j-nya sebanyak 5, baru pindah baris ya. 1 2 3 4 5 pindah baris. Ya, kembali lagi dicetak lagi 1 2 3 4 5 pindah barisnya ada di sini nih. Oke. Nah, ini yang dicetak adalah kalau tadi yang dicetak nilai J, J-nya ini kan 1, 2, 3, 4 ini. Kalau ini yang dicetak nilai I. Nah, ketika I-nya 1, di sini J, cetak I. Ya, I-nya nilainya 1, dicetak sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau J kan tadi ditambah secara berkala mulai dari 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ini jumlahnya jumlah dari J, tapi yang dicetak adalah nilai I-nya. Gitu. Nilai I adalah 1. Jumlah J-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini sekarang keluar. Kembali nilai I-nya jadi 2. Ini ya 2 dicetak lagi sebanyak 5 kali. Terus dicetak lagi ya. I-nya sebanyak 5 kali. Nah, ini bedanya sama seperti yang tadi. Dia harus pindah baris dulu ke bawah. Beli pinggir jalan mah itu mah. Itu di pinggir jalan. Sabar lah. Oke, nah ini sisanya nanti ada di e-learning yang namanya pengumuman saya dari segitu dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan masuk ke e-learning ya. Jangan kosong lagi e-learningnya. Ini kelasnya udah saya kasih penjelasan tambahan ya dari materi
Ya. ada. Semoga bisa menambah pengetahuan. Ya nanti Amin, Pak. nanti mungkin di pertemuan selanjutnya ada di 3 hari itu ada satu pertemuan yang akan saya jelaskan tentang materi yang sedang di-learning-kan ya. Atau mungkin ada review beberapa materi di belakang yang harus dijelaskan, nanti saya jelaskan. Pak, ada yang belum paham Pak katanya Pak di chat. Nomor 3 Pak katanya. Nomor 3. 3 yang mana? Nomor 3 masih bingung. Oh, katanya bingungnya parah. PN. Gimana? kurang kerja, kurang memperhatikan. Banget ngomongnya. Siapa, Cok? Apa? Lu udah gadisin, gak paham. Kurang memperhatikan ya Pak. Paling cerita emang ada cerita. Parah banget ini orang. Bahasa Indonesia kali, cerita. Parah banget. Udah. Woi. Cek. Mana yang ini? Henry. Yang mana ini? Contoh 3 ini apa yang ini? Iya. 3 yang mana? Tadi yang nanya siapa? Tahu tuh 3 mana tuh? 3 yang disuruh Ngomong apa? latihan, Pak. Tugas. Tugas Yang kata dia di Pak. modul ya. Yang Modul. tugas, Pak. Oh, yang di modul. Nomor ya, Oh, yang di modul nanti saya jelasin di e-learning deh ya. Oh, Bang di sini Pak aja Pak. Hah? Biar semua ngerti. Emang kenapa nggak Yang di 3 sini? yang mana? 3 yang mana? Di modul yang mana? tugas latihan, Pak. Yang di tugas latihan Pak. Yang di learning. Kalau nggak salah sih. Tugas mandiri. Tugas mandiri. Ngomongin apa? Pak, jangan lupa minum Pak. Haus Pak. Ngopi, udah malam enak ngopi. Ngerokok ya Pak. Enak banget. Ngopi Cek, sambil kopi lu apa, Cek? Enggak level Cocok saya itu mau dong. ngerokok. Aku ngobrol anjir. Jangan Cek pelajaran kopi ngerokok. Lampung nih. Kopi liong, Pak, enak. Yang tugas mandiri. Latihan Pak, bukan. Ada kelas sebelah. Gua kelas. Tugas mandiri, Pak. Mana? Ini yang nanya tugas mandiri, San. Keren kan? Bisa nggak? Ditungguin lah. Bersama. Main sama ini. Bocah Padang. Gi, itu ada Bang Roy, Gi, di rumah lu, Gi. Iya, barusan datang nih. Oh nih bocah. Dia dari mana itu? Ngapain tuh tampung? Jangan lupa minum woi. Haus lu pada lu. Iya baik. Nah, ada kan Bang Roy. Bang Roy. Ada Roy. Hai. Lihat itu pacar lu, Wayu. Anjing. Dulu itu Wayu. Jelas. Pak, untuk rekap learning pertemuan berapa aja, Pak? Halo? Sama. Kenapa? Ada yang nanya? Untuk rekap e-learning pertemuan berapa aja, Pak, yang direkap? Dari kita mulai e-learning. 1 sampai 12 ya, Pak? 13 sekarang. Sekarang kan 11. Oh, ini kelas siapa? Kelas 1, Pak. Ruang 1. Kelas 1 ya? 11. 2 SKS sampai kelas 11 dulu. Oke, Pak. Siap, Pak. Direkap. Direkap gimana gitu?
Sini lu ke rumah gua. Bilang bareng. Wes kapan sih Wes? Gue mau ini dah, mau ke warung Mayu. Yang katanya ini, Cok, sebotol gratis. Alah, berak. Siapa yang duduk di kursi gaming itu? Keren banget anjir. Cuci piring. Kursi goyang kali. Wih, di Bang Anton, Bos. Iya, Anton. Wih, dimatiin. Anton jelek banget kan. Apa sih pada dimatiin? Ton, Nyalain apa, Pak? Gue main ke Bintaro. Samsul. Parah banget Samsul. Ngomong kagak, ngerti kagak lu. Kagak ngerti lu. Kagak nanya sekali lu, Sul. Jangan UTS jawaban dari gue semua, Sul. Lupa lu. Pak Samsul. Samsul UTS-nya gak bener, Pak. Dia nyontek ke saya, Pak. Isan, kamu nyontek sama saya. Tercontekan. Ya. Iya emang ya. Tidak, saya mah sendiri. Bacet. Orang Medan. Ada 2 orang Medan ini. Cek. Mau bahas apa? Ini udah kan? Ini udah belum? Tampilan. Nanti tampilannya per 2 jam nih, kok megang B. Loh. Tampilannya itu di situ apa? Bulan ke-1. Nah, gini ya. Jadi misalkan dia minjem uang tadi 10 juta. Ya, itu kan di situ soalnya, sudah saya baca. Nasabah minjem uang 10 juta dengan bunga sebesar 1,5% dihitung dari sisa hutangnya. Nah, setiap akhir bulan nasabah harus mencicil 10% dari saldo hutangnya. Nah, ini saldo hutangnya dia itu misalkan 10 juta. 10%-nya kan berapa tuh harus dicicil dari 10 juta itu? 1 juta apa 10, Pak? 10 juta di sini. 10 juta ya, sorry 10 juta. Itu 1 juta, Pak. Nah, 1 juta. Sejuta, Nah, Pak. nah, ini ya 10% berarti bulan pertama kan dia nyicilnya 10 nyicil bayarnya berarti juta di sini ya. Nih, yang dicicil juta. Jadi tampilannya bulan pertama itu berapa sampai dia lunas yang 10 juta ini. Berarti kalau udah dibayar 1 juta kan berarti berkurang dari bunga awalnya ya. Ya misalkan udah dikurang 1 juta ya nanti, tapi jangan lupa ada bunganya nih. Ya dari sisa hutangnya misalkan 9 juta. 9 juta itu dia dapat bunga 1,5%, berarti ditambahin bunga dulu. Ya, baru bisa bayar cicilannya 10% dari sisanya ditambah bunganya. Nah, itu yang harus dibayarkan di bulan kedua. Nanti setelah dibayar di bulan kedua itu baru dikurangin pembayarannya berapa di bulan kedua. 10% itu. Berarti kan nggak 1 juta lagi karena udah berkurang. Ya kan? Bulan ketiga berarti bukan 1 juta lagi karena udah berkurang sampai 10 jutanya itu nanti dia selesai. Lunas. Plus bunga, Pak. Iya, jangan lupa plus bunganya itu nanti. Oke, Pak. Ini udah kelar belum, Pak? Ya, udah siap. Saya mau ada meeting Udah. lagi sama kelas sebelah. Udah, Pak. Ngopi juga, ngopi. Udah kelar, Pak. Caranya, Pak. Sama Ya, istri Bapak. Makasih, Pak. Silakan di Makasih, Pak. kerjakan e-learning-nya ya. Sama, Di Pak. akses e-learning-nya. Oke, saya Iya, mau- Pak. Oke, misalnya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Love you. Jangan lupa. kalau videonya sama saya apa sama yang sebelah tuh? Yang mana? Wayu. Baroy, Pak. Sama Baroy. Lu nggak Rigo sama Ancek? I love you sama Baroy. I love you sama Baroy.
Ya, assalamualaikum buat cewek-ceweknya. Masih ada. Yalah, dadah. Terima kasih ya teman-teman. Dadah. Mana sok tinggalin. Ini gue belum, Cok. Aman dah.